Puli standar, puli custom, dan juga puli aftermarket. Kira-kira apa sih yang menjadi perbedaannya? Sebelumnya aku sudah pernah bahas ya tentang yang namanya custom puli ya. Kalau kalian pengen nonton itu linknya sudah aku taruh di kolom description ya, dan wallpaper itu seperti ini. Sorry, thumbnailnya. Dan kali ini aku bakal nunjukin ke kalian ya versi yang standarnya maupun yang aftermarket secara visual langsung ya dengan barangnya. Mohon maaf kalau yang custom yang langsung sudah di custom itu kebetulan aku nggak punya barangnya, tapi aku bakalan mencoba untuk memvisualisasikan ke kalian ya. Jadi kalian nanti bisa paham perbedaannya antara yang standar, yang custom maupun yang aftermarket. Di hadapan kalian ini sudah ada yang namanya puli standar dan puli aftermarket ya. Yang aku ambil contoh adalah dari TDR. Nah, yang aku pegang sekarang ini adalah puli standar dari motor NMAX ya. Ini kita kan memang ambil untuk contohnya aja. Jadi nanti bakalan semuanya sama di hampir semua motor ya, atau semua Matic. Ada beberapa perbedaan antara standar dan juga yang aftermarket ya, dimana kalau yang aftermarket itu memiliki karakter yang berbeda dan juga beberapa detail yang berbeda. Meskipun kalau dilihat dari secara garis besarnya itu ya sama ya, sekali lagi sama untuk garis besarnya. Yang membedakan itu adalah dari detailingnya. Untuk yang aftermarket itu biasanya jalur roller sudah melandai ya, jadinya dia tidak langsung menukik seperti bawaan standarnya. Jadi jalurnya ini menurutku lebih baik ya, lebih smooth, lebih enak. Tapi kalau yang standar itu dia lebih menukik. Nah, disinilah yang menjadi perbedaan antara yang standar maupun yang aftermarket ya. Untuk aftermarket itu maksudnya adalah yang bermerek, yang dibikinnya berdasarkan dari pabrikan ya, bukan yang dari custom atau bahasa gampangnya adalah yang krok-krokan. Maksudnya gimana? Kalau yang bahasa krok-krokan itu kan pastinya ada yang namanya ya dipapas, dibentuk ulang. Jadi dari standarnya itu diubah, di custom ya jalurnya ya, bukan dibuat dari nol atau dicetak secara langsung ya. Jadi ini tuh standarnya atau bawaan motor itu yang di custom. Biasanya yang diubah itu adalah dari jalur rollernya ya. Di sini tuh dibentuk ulang supaya dibuatnya itu jalurnya lebih melandai ya, seperti dari aftermarket. Dan tentunya di bagian ujungnya juga diubah sudutnya, sehingga di bagian sini, bagian bibir itu dibuat lebih menipis ya. Ingat, menipis. Jadi kalau di custom ini dibuatnya itu bisa dibilang bahan dasarnya itu dibuat lebih tipis supaya sudut yang diinginkan itu lebih tercapai. Berbeda dengan yang aftermarket, ini sudah dibentuk benar-benar ya dari nol gitu loh ya, dicetak dari nol dan dibentuk dengan pabrikan gitu loh ya, dengan mesin. Nah, inilah yang kenapa dulu aku pernah bilang kalau yang custom itu ada lebih beresikonya daripada yang aftermarket. Dimana kalau yang custom dari yang bisa dibilang ya standaran itu atau bawakan dari standarnya, namanya dikrok, dipapas, dibubut itu kan dibuat lebih menipis. Makanya aku itu bilang kalau yang versi krokan menurut aku pribadi kurang menyarankan ya. Tapi kalau kalian yang memang mau krok, papas, bubut dan sebagainya ya itu terserah kalian gitu ya. Karena nanti hasilnya berupa untung maupun rugi ya itu kalian sendiri yang nanggung, bukan aku ya. Aku hanya di sini hanya untuk mengedukasi saja ya. Jadi kalau yang mau aftermarket silahkan, kalau yang mau custom, bubut, papas, krok dan sebagainya bahasa yang lainnya gitu ya itu juga terserah kalian ya, kalian yang menentukan. Lalu juga dari sudutnya di sini ya itu dikatakan
juga memiliki perbedaan, tapi juga aku kurang tahu ya berapa sudut pastinya, karena ya aku melihat kalau perbedaan sudut dari permukaannya rumah puli ini tuh ya itu juga mengalami perbedaan, termasuk juga dari kipasnya di sini tuh ya. Kalau yang punyanya standar itu kipas lebih besar, sedangkan yang TDR itu cenderung rata-rata lebih tipis. Di sini aku yakin kalian sudah paham ya dengan penjelasanku yang tadi, di mana kalau perbedaannya itu sudah ada ya, dan aku sudah menggambarkan dari perbedaan-perbedaannya. Jadi harusnya sampai di sini kalian sudah paham, dan kalian pasti bakalan lebih tahu mau ke arah mana yang kalian bakal mau pasang. Apakah memang masih mau yang di standar, atau mau yang versi custom maupun yang versi aftermarket ya. Kalau memang yang standar itu ya udah hasilnya memang standar gitu loh ya. Kalau yang versi aftermarket itu kebanyakan ya, itu mereka akan larinya ke arah akselerasi. Kalau yang custom itu setauku ya bisa diubah menjadi akselerasi maupun ke top speed. Jadi bisa di request sesuai dengan keperluan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Yang pasti itu ke tukang bubutnya. Hanya saja sekali lagi aku ingatkan, proses custom yang aku sebutkan itu ya, bubut, papas, kerok, itu adalah menipiskan supaya membentuk jalur yang baru. Dimana menipiskan itu adalah membuat umur pemakaian barang bakalan lebih berkurang. Jadi kalian bijak aja untuk memilihnya. Oke? Dan di sini aku tidak ada namanya memaksa kalian ya untuk harus pakai yang aftermarket, tidak ada. Tapi aku hanya menyarankan saja atau merekomendasikan saja ya. Ingat, hanya merekomendasikan atau menyarankan, karena kan kalian juga yang masang, bukan aku gitu loh ya. Kalau kalian memang tetap ngotot pengen yang custom, ya silahkan. Untung dan ruginya kalian yang nanggung. Kalau mau pakai yang aftermarket, silahkan juga. Untung dan ruginya kalian juga yang nanggung. Jadi aku di sini hanya memperjelas aja untuk kalian yang bingung mau pakai yang custom maupun yang aftermarket. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, berikan komentar atau pertanyaan di kolom komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.